Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah generasi pilihan. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Man kana mustannan falyastan biman qad mat." Barang siapa yang ingin mengambil contoh atau petunjuk, maka hendaknya mereka menjadikan orang-orang yang telah meninggal dunia sebagai qudwah dan contoh bagi mereka. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'maqu hadhil umma ilman. Mereka adalah orang-orang yang dalam ilmunya, wa abarruha quluban, dan orang yang suci hatinya, wa aqalluha takallufan, dan tidak memberat-beratkan diri di dalam beribadah. Mereka mengikuti contoh dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menemani beliau di dalam berdakwah, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'arifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka. Dan mereka adalah generasi yang lebih dahulu dan telah mendahului generasi-generasi setelahnya di dalam mengamalkan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir." Para sahabat tidak sekedar membaca ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ketika mereka membaca ayat, mereka merasakan pada diri-diri mereka bahwa merekalah yang diseru untuk menunaikan perintah-perintah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ayat ini ketika turun, yang maknanya adalah bagi Allah Subhanahu wa taala kekuasaan di langit dan di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Dan amalan-amalan yang kalian nampakkan atau yang kalian sembunyikan akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu memberatkan bagi para sahabat. Mereka kemudian beramai-ramai datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap bahwasanya ayat tersebut sangatlah berat karena tidak mungkin mereka mampu mengendalikan bisikan-bisikan yang ada di dalam jiwa mereka. Seakan-akan mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya jika seluruh bisikan-bisikan hati kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tak seorang pun di antara kita yang selamat di hadapan Allah Azza wa Jalla." Maka Nabi kemudian memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada para sahabat. Bagaimana semestinya kita beradab dan bersikap dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla berupa perintah dan larangan. Beliau mengatakan, "Maukah kalian seperti orang-orang Yahudi yang ketika diturunkan ayat kepada mereka, mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami bermaksiat dan tidak mengikuti ayat tersebut." Bahkan katakanlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami mentaatinya. Hal itu kemudian diikuti oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian langsung mengatakan sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikutnya yang berisi pujian terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na." Mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan ini sekaligus pujian. Ini sekaligus pujian bagi beliau dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum jami'a. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah kemudian menurunkan ayat berikutnya yang menghapuskan hukum dari ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat." Allah tidak membebani seorang hamba di luar dari kemampuannya. Sekaligus ayat ini menghapuskan hukum dari ayat yang sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala memaafkan bisikan-bisikan jiwa yang ada dalam dada dan dalam hati seorang hamba selama ia belum mengeluarkan dalam bentuk perkataan dan dalam bentuk amalan perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti generasi salaf yang senantiasa tunduk dan patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an dan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.